Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan grafik fungsi trigonometri, ya, yang kita kenal yaitu amplitudo, periode, nilai maksimum dan nilai minimum dalam fungsi trigonometri. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu sama pengertian apa sih itu amplitudo dan apa sih itu panjang integral sudut pada kurva gitu. Nah, amplitudo katanya adalah simpangan titik terjauh pada suatu grafik terhadap sumbu X. Jadi kalau misalkan kita lihat grafik, anggap aja ini grafiknya lurus ya. Amplitudo itu adalah simpangan titik terjauh ya katanya dari sumbu X atau titik puncak suatu fungsi terhadap sumbu X. Jadi ini atau titik terjauh ya. Berarti dari sini nih, ini kan paling jauh ya di antara yang lain nih. Kalau misalkan ini jauh nih. Yang ini terlalu dekat, ini dekat juga, ini dekat juga gitu kan, apalagi ini gitu kan dekat. Berarti ini. Nah, jadi amplitudo itu adalah simpangan titik terjauh, jadi ada titik nih pada suatu fungsi terhadap atau yang berhadapan dengan sumbu X. Nah, ini yang disebut amplitudo. Ini amplitudo juga gitu kan, ini juga gitu. Ya, itu yang dimaksud dengan amplitudo. Nah, bagaimana kalau periode? Nah, periode itu adalah panjang suatu fungsi ya atau suatu kurva yang berulang. Nah, di sini ada keterangan nih. Jadi satu periode itu adalah terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Jadi yang dimaksud dengan periode itu katanya, kata pengertian tadi, itu adalah panjang interval suatu kurva yang berulang. Jadi ini nih, satu bukit dan satu lembah. Kalau satu bukit kan ini nih, satu bukit dan satu lembah. Kalau gitu berarti ini adalah satu periode. Ya, jadi terdiri atas satu bukit dan satu lembah. Berarti kalau dari sini ke sini berapa periode? Dari sini ke sini sampai akhir. Berarti 2 periode. Kenapa? Karena terdiri dari satu bukit 2 lembah yang diulang secara 2 kali. Saat nih 1, 2 gitu ya. Oke, semoga kalian paham. Nah, untuk amplitudo, periode, dan nilai maksimum minimum itu terbagi atas 3 kasus. Jadi yang pertama kasusnya kalau misalkan fungsinya adalah sin, cos, dan tangen. Nah, ini untuk fungsi 2 sekaligus nih. Jadi 2 kasus yaitu sin dan cos. Fungsinya biasanya bentuknya seperti ini. Jadi A sin kx plus B plus C. Ya. Biasanya bentuknya seperti ini. Nah, siapa itu B, siapa itu A? Jadi A itu adalah koefisien dari fungsi sin gitu. Dan ini sinnya terhadap suatu fungsi yang ditambahkan dengan konstanta kayak gitu ya, atau ditambahkan dengan bilangan lain gitu bahasa kita. Nah, kasusnya kalau misalkan dia sin dan cos, bagaimana periode, nilai maksimum, minimum, dan amplitudonya. Jadi kalau misalkan untuk sin dan cos ya, di sini periodenya adalah 360 dibagi dengan mutlak dari koefisien variabel ini gitu. Jadi kalian bisa nyatakan dalam bentuk derajat atau kalian bisa nyatakan dalam bentuk pi, terserah, bebas, intinya sama gitu ya. Oke, gimana kalau nilai maksimum dan minimumnya? Ini gampang banget. Nilai maksimumnya adalah mutlak dari koefisien fungsi trigonometrinya ditambahkan dengan konstanta atau suatu bilangan gitu ya. Minimumnya gimana?
tambahin aja yang dari nilai maksimum, tambahin nilai negatif, tambahin minus di sini. Jadi nilai minimum deh. Terus amplitudenya gimana? Amplitudenya adalah setengah dari nilai maksimum dikurang nilai minimum gitu ya. Jadi selisih dari maksimum dan minimum lalu dikali setengah, itu amplitudenya. Jelas ya sampai sini? Oke, gimana kalau tangan? Nah, kasusnya kalau tangan gimana nih? Kalau tangan, periodenya itu dimulai dari 180 derajat. Kalau kita lihat-lihat kan dia kurvanya itu nggak kayak cos atau sin ya. Cos sin kan pasti kayak satu bukit satu lembah gitu, atau setengah bukit satu lembah gitu. Tapi kalau tangan itu kan bentuknya nggak gitu. Nah, periodenya dianggap 180 derajat per mutlak dari K gitu. Bentuknya sama ya, ini plus C nih harusnya. Atau kita nyatakan dalam bentuk pi gitu ya. Jadi pi per mutlak dari koefisien dari fungsinya gitu. Terus gimana nilai maksimum minimumnya, amplitudenya gimana? Ya nggak ada. Jadi nilai tangan itu biasanya ditentukan dari periode, biasanya yang dicari periode dan lain sebagainya gitu ya. Oke, kita ke contoh soal. Contoh soalnya bagaimana? Jadi begini, diketahui fx sama dengan 3 sin 2x plus 60 derajat plus 2. Nah, hati-hati nih. Tentukan periode, amplitudo, nilai maksimum dan minimum. Oke, hal pertama yang kita lakukan, ya kita jawab dulu nih, jawab. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita mencari periodenya dulu, amplitudo, nilai maksimum, dan nilai minimum. Jadi periode dulu deh ya. Oke, tulis dulu fungsinya deh, biar paham. Yang mana yang A, yang mana yang B, C, dan KX. 2X plus 60 derajat, aduh nggak muat, plus 2. Oke, saya ambil pulpen merah dulu. Oke, yang mana yang A, yang mana yang K, yang mana yang B, yang mana yang C. Kita yang dibutuhkan aja gitu. Nah, ini kan bentuknya sinus ya. Berarti dia bisa dicari nilai maksimum, minimum, amplitudonya, periode gitu ya. Oke, yang mana yang A? A itu adalah koefisien fungsi trigonometrinya. Berarti ini ya. Ini A. Terus K itu adalah koefisien dari fungsi. Berarti ini. 60 derajat berarti B. C itu adalah bilangan dari fungsi trigonometri. Berarti 2 itu C. Saya tulis di sini A itu 3, K itu 2, B itu 60 derajat, C itu 2. Ya, oke, kita udah dapet nih. Sekarang kita cari periode. Katanya periode itu adalah 2pi per mutlak K atau 360 derajat per K. Nah, saya di sini menggunakan pi ya. Kalau misalkan nanti di soal periodenya nih, di soal pilihan ganda, itu dia dalam bentuk derajat. Dia dalam bentuk derajat ya. Berarti kalian pakai yang 360. Tapi kalau begini ini bebas gitu. Jadi saya pakai yang 2pi ya. 2pi per mutlak K. Berarti 2pi mutlak K itu berapa ya? K-nya berapa? 2. Berarti mutlak 2. Nilai mutlak 2 berapa ya? Ayo, masih ingat nilai mutlak nggak? Apa sih nilai mutlak? Nilai mutlak adalah kalau misalkan suatu bilangan ini dimutlakan, itu hasilnya selalu positif. Oke. Berarti mutlak 2 adalah 2. 2pi per 2. Berarti ini sama dengan pi. Oh, periodenya pi. Kalau di dalam bentuk sudut berarti dia 180 derajat gitu ya. Oke, itu periode. Gimana nilai maksimum dan minimum? Saya tulis di sini nilai maksimum ya. Nilai maksimum apa? Dalam bentuk fungsi sin tadi. Mutlak A ditambah
C, ya enggak? Kalau nilai minimumnya tambahin aja yang nilai nilai mutlaknya plus C atau nilai maksimumnya ini dengan negatif. Set, A plus C. Oke. Udah deh, masukin aja. A nya 3, mutlak 3 ditambah 2, berarti 3 tambah 2 5. Oh, nilai maksimumnya 5. Minimumnya berapa dong? Mutlak 3 kan 3 ya, berarti minus 3 plus 2. Oh, minimumnya min 1. Dan nih dapat maksimum 5, minimum min 1. Sekarang apa? Amplitudo deh, karena udah diketahui maksimum dan minimumnya. Jadi amplitudo adalah setengah ya nilai maksimum dikurangi nilai minimum, berarti setengah 5 ya maksimumnya dikurangi minimumnya min 1, berarti ini 6 ya, 6 per 2 ya kan 5 ketemu 5 dikurang min 1, 6 kan, 6 kali setengah 6 per 2, 6 per 2 berapa? 3. Oh, amplitudonya 3. Jadi periodenya pi, maksimumnya 5, minimumnya min 1, amplitudonya 3. Oke, biasanya ada soal yang bentuknya grafik. Nah, maaf ya grafiknya kurang lurus ya. Oke. Oke, dari grafik tersebut ya, tentukan amplitudo dan periode. Ini mah gampang ya. Oke, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari tahu dulu yang mana amplitudo, yang mana periode. Jadi kita periode dulu deh. Dari pengertian tadi, periode itu apa sih? Yang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Ini kan setengah bukit ya, setengah bukit. Rupa merah. Ini setengah bukit ya, setengah bukit. Ini satu lembah. Ini setengah bukit. Ini kos berarti nih. Setengah bukit sama setengah bukit, tambahin aja nih, setengah bukit tambah setengah bukit berapa? Satu bukit. Oh, pas nih, berarti terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Jadi periodenya berapa dong? Periodenya adalah pi. Iya, periodenya adalah satu periode. Itu ya, gampang kok ya. Periode adalah satu periode, atau setara mungkin satu periode itu adalah pi. Oke. Terus yang kedua, amplitudonya. Nah, amplitudonya ini, masih ingat pengertian amplitudo itu apa? Titik terjauh, ya enggak? Titik terjauh atau simpangan titik terjauh dari dari fungsi ke sumbu X gitu ya. Nah, ini nih yang begini-begini nih. Ini aja 3/2 amplitudonya. Ini juga sama 3/2 juga amplitudonya gitu ya. Ini juga sama 3/2 amplitudonya. Oh, berarti dari grafik itu amplitudonya itu adalah 3/2. Selesai deh. Jadi gitu ya. Kalau misalkan ditanya seperti ini di grafik gitu ya, mudah, cukup kalian tahu pengertian periode dan amplitudo. Mungkin itu aja ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan kalian mencoba untuk mencari contoh soal yang ada mungkin di internet, di buku
catatan, dan lain sebagainya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.